Jauh di jantung tanah Pasundan, di tengah selimut kabut pagi yang menyelimuti pegunungan Priangan, sebuah cerita agung dimulai. Pada tahun 721 Masehi, di bawah pancaran sinar mentari yang menembus rimbunnya pepohonan, berdirilah sebuah kerajaan sederhana namun penuh wibawa. Inilah kerajaan Tembong Agung, yang berarti tampak agung. Didirikan oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Aji Putih. Kerajaan ini menjadi cikal bakal dari sebuah peradaban besar yang kelak akan tercatat dalam tinta emas sejarah Sunda. Dari sinilah, dari kesederhanaan rumah-rumah kayu dan keheningan alam, benih kebesaran mulai ditanam. Tahta kemudian beralih kepada putranya, Prabu Tajimalela, seorang pemimpin yang tidak hanya mewarisi kekuasaan, tetapi juga membawa visi baru. Dalam sebuah momen perenungan mendalam, beliau merasa nama Tembong Agung tidak lagi cukup untuk mewakili cita-cita kerajaannya. Ia pun mengubah namanya menjadi Himbar Buana, yang bermakna menerangi alam. Namun, visi itu terus berkembang, hingga suatu hari, terucaplah kata-kata sakral darinya, Insun Medel, Insun Madangan, yang berarti aku lahir untuk memberi penerangan. Dari frasa inilah lahir sebuah nama abadi, Sumedang Larang. Sumedang berarti lahir untuk menerangi, dan larang berarti sesuatu yang tak tertandingi. Sebuah nama yang bukan sekadar identitas, melainkan sebuah filosofi dan takdir. Seiring berjalannya waktu, Sumedang Larang tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan terpandang. Kekuatannya menarik perhatian kerajaan terbesar di tanah Pasundan saat itu, kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Hubungan ini bukan sekadar penaklukan, melainkan sebuah aliansi strategis yang saling menguntungkan. Sumedang Larang mendapat perlindungan dari hegemoni Pajajaran, sementara Pajajaran memperluas pengaruhnya di wilayah timur. Para utusan silih berganti, upeti sebagai tanda kesetiaan dikirim, dan Sumedang Larang menjadi benteng pertahanan terdepan bagi Pajajaran di perbatasan timur. Namun, roda sejarah terus berputar. Pada tahun 1578, langit di atas Pakuan Pajajaran menjadi kelabu. Serangan dari Kesultanan Banten membuat benteng pertahanan terakhir kerajaan Hindu di tanah Sunda itu runtuh. Di tengah situasi genting tersebut, para pembesar Pajajaran yang setia mengambil sebuah keputusan bersejarah. Mereka tidak ingin kedaulatan dan martabat Sunda lenyap begitu saja. Empat Kanda Galante, para pembesar utama Pajajaran, mengemban misi suci. Mereka membawa lari pusaka-pusaka kebesaran kerajaan, lambang sah dari kedaulatan Pajajaran. Perjalanan berat itu berakhir di Keraton Kutamaya, pusat pemerintahan Sumedang Larang. Di hadapan Ratu Pucuk Umun, penguasa Sumedang Larang saat itu, mereka menyerahkan mahkota Binokasi Sang Hyang Pakek, tombak pusaka, payung kebesaran, dan berbagai atribut lainnya. Dalam sebuah upacara yang khidmat dan sakral, Ratu Pucuk Umun menerima warisan agung tersebut. Momen ini bukan sekadar penyerahan benda, melainkan sebuah proklamasi simbolis. Kedaulatan Sunda yang sebelumnya bersemayam di Pajajaran, kini telah berpindah dan dilanjutkan oleh Sumedang Larang. Sejak saat itu, Sumedang Larang berdiri sebagai penerus sah dari tahta Pajajaran. Setelah Ratu Pucuk Umun, takhta diwariskan kepada putranya, Prabu Gusan Ulun. Di bawah kepemimpinannya, Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya. Dengan gelar Raja Sumedang Larang, beliau berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah bekas kerajaan Pajajaran. Dari pesisir utara hingga pegunungan di selatan, panji-panji Sumedang Larang berkibar dengan gagah. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup hampir seluruh Jawa Barat modern, kecuali wilayah Banten dan Cirebon. Prabu Gusan Ulun bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang negarawan yang visioner. Beliau memajukan perekonomian, menata pemerintahan, dan membangun kekuatan militer yang disegani. Masa Prabu Gusan Ulun juga ditandai dengan proses Islamisasi yang berjalan damai dan harmonis. Beliau sendiri memeluk Islam dan diikuti oleh rakyatnya. Namun, proses ini tidak menghapus akar budaya Sunda yang telah lama tertanam. Justru terjadi sebuah akulturasi yang indah. Masjid-masjid awal dibangun dengan arsitektur khas Sunda, berpadu dengan corak Islami. Seni, budaya, dan tradisi lokal tetap hidup berdampingan dengan ajaran baru. Toleransi menjadi napas kehidupan masyarakat. Kemakmuran terasa di mana-mana, kota-kota berkembang, dan Sumedang Larang menjelma menjadi pusat peradaban baru di tanah Pasundan. Sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya kemajuan. Kejayaan itu, bagaimanapun, tidak berlangsung selamanya. Di ufuk timur, sebuah kekuatan baru bangkit dengan dahsyat.
Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Ambisi Sultan Agung untuk menyatukan seluruh tanah Jawa menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan Sumedang Larang. Diperintah oleh Prabu Suryadi Wangsa, putra Prabu Gusan Ulun, Sumedang Larang dihadapkan pada pilihan sulit. Melawan Mataram yang memiliki kekuatan militer raksasa berarti pertumpahan darah yang sia-sia dan kehancuran bagi rakyatnya. Dengan pertimbangan yang berat namun bijaksana, Prabu Suryadi Wangsa memilih jalan diplomasi. Pada tahun 1620, beliau secara sukarela menyatakan bergabung dengan Kesultanan Mataram. Ini adalah akhir dari kedaulatan Sumedang Larang sebagai kerajaan merdeka. Namun, ini bukanlah sebuah akhir yang memalukan. Sultan Agung menghargai keputusan bijak itu dan memberikan gelar Adipati Wangsanata atau Bupati Udana kepada Prabu Suryadi Wangsa, memberinya wewenang atas wilayah Priangan. Sumedang pun berubah status dari kerajaan menjadi sebuah kabupaten di bawah Mataram. Meskipun kedaulatan politik telah berakhir, martabat dan warisan budayanya tetap terjaga. Kini, berabad-abad telah berlalu. Kerajaan Sumedang Larang mungkin telah menjadi bagian dari masa lalu, namun warisannya hidup abadi. Pusaka-pusaka peninggalan Pajajaran yang dulu diserahkan, hingga kini masih tersimpan dengan mulia di Museum Prabu Gusan Ulun di Sumedang. Mahkota Binokasi menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sebuah bangsa. Ia adalah bukti tak terbantahkan bahwa Sumedang Larang adalah penerus sah Pajajaran. Semangat Insun Medel, Insun Madangan terus bergema, menginspirasi generasi-generasi baru untuk terus berkarya, menerangi, dan menjaga marwah tanah Pasundan. Sejarah Sumedang Larang adalah cermin kebesaran, kebijaksanaan, dan ketahanan sebuah peradaban. Terima kasih telah menyusuri jejak sejarah ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Khazanah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.